Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai dari pertanyaan. Ada yang nanya pada saya, ada nggak hadis tentang kodok sholat? Ya, mengkodok, mengganti sholat. Ya, orangnya ini curhat. Lama saya tinggalkan sholat sejak SMP. Dan kemudian sholat lagi setelah SMA. Saya kira banyak kejadian seperti ini. Dan kita hadir di sini kan ya bukan sebagai orang yang baik, tapi orang yang ingin menjadi lebih baik. Ya, lebih baik di mata Allah. Ya, lebih baik di mata Allah. Karena untuk apa baik di mata manusia, tapi di mata Allah itu tidak. Ya, nah, jadi itu yang kita inginkan, menjadi lebih baik di mata Allah. Nah, ini termasuk yang bertanya, ya, ada kesadaran. Nah, terus saya jawab, tidak ada qadha sholat karena tidak ada hadis yang menuntunkannya. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada yang bertanya kepada beliau pada saat beliau pada saat orang perempuan ini sedang haid, ya, bagaimana sebenarnya kenapa orang haid tidak boleh mengqadha sholat, ya? Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, dulu kami juga haid seperti itu, seperti Anda itu. Fanu'mar biqada'is shaum, dan kami diperintahkan untuk mengqadha shaum, mengqadha puasa pada hari yang dibolehkan. Wala nu'mar biqada'is shalah, dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Jadi tidak ada qadha untuk sholat. Lah bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat sudah beberapa tahun? Ya, taubatan nasuha. Itu jawaban saya. Taubatan nasuha karena tidak ada qadha untuk sholat. Tidak ada hadisnya. Sementara tadi pengantarnya, hukum asal dari ibadah itu adalah batal hingga ada dalil yang memerintahkan atau yang menuntunkan. Jadi tidak ada qadha bagi sholat. Nah, yang ada qadhanya itu adalah kalau lupa, ya, benar-benar lupa melaksanakan sholat, bukan karena melupakan sholat. Ya, beda ya. Nah, ketika dia ingat, maka dia harus segera mengganti sholat yang tadi dia lupa itu, atau yang kemarin dia lupa. Ya, nah, kalau misalnya dia melupakan, tidak mau sholat, itu hanya taubatan nasuha. Ya, taubat dengan sesungguh-sungguhnya, tidak mau lagi meninggalkan sholat. Ya, jadi tidak ada ketentuan qadha. Ya, berapa tahun dia qadha mengganti sholatnya itu, dan tidak ada hadisnya, tidak ada sahabat yang melakukan itu. Ya, memang ada sih pendapat di kalangan ulama yang menuntunkan untuk qadha. Tapi ulama atau ustadz itu tidak bisa menghadirkan dalil yang sahih ataupun yang lemah, enggak ada. Gitu ya. Jadi taubatan nasuha dan tidak mau lagi mengulangi perbuatan berani meninggalkan sholat itu. Ya. Baik. Nah, karena judulnya tanya jawab, saya perbanyak waktu untuk tanya jawabnya. Monggo. Mulai mawon. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan.
Yang pertama, pengertian daripada sholat khusyuk. Hubungannya ini dalam surat Al-Mu'minun, di situ dari ayat 1 sampai 11. Dan bang-bangan atau tujuan atau yang mendapatkan orang yang khusyuk itu mendapatkan surga Firdaus. Nah, kaitan itu pertanyaannya, dari untuk mendapatkan surga Firdaus itu ada apakah harus memenuhi dari khusyuk dalam sholatnya, orang yang meninggal hal yang tidak baik dan sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan berhubungan dengan duduk tawaruk atau duduk iftiros, khususnya dalam sholat subuh. Sebab ini 2 rakaat, ini lihat kadang-kadang ada saudara kita yang saat duduk di sholat subuh itu seperti duduk iftiros. Nah, ini ada dalilnya, mudah-mudahan memberikan pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti bisa dibuka dalam Quran surat Al-Mu'minun, ya. Terhadap sholatnya mereka sama khusyuk. Itu qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh menang orang beriman. Ada beberapa ciri orang yang beriman yang beruntung itu disebutkan. Nah, salah satunya, dan terhadap sholat mereka itu mereka khusyuk. Apa itu khusyuk? Ya, khusyuk itu adalah fokus, konsentrasi, tenang. Makanya kenapa ketika kita sholat itu sedekap, ya, supaya tangannya tidak kemana-mana. Ya, memang begitu latar belakangnya. Tangannya tidak kemana-mana. Dan sedekapnya yang begini, ya. Kemudian, ya, khusyuknya orang berbeda-beda. Ya, khusyuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih mikir yang lain juga. Dan itu manusiawi banget. Ya, manusiawi banget kalau memikirkan misalnya ada utangnya. Ya, karena pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah salam itu zikirnya cuma sebentar. Karena di tengah sholat dia mikirin utangnya. Masih ada utang yang belum saya bayar. Setelah salam zikirnya cuman ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, kemudian Allah mantas salam wa minkas salam, ya. Tabarok ya dzal jalali wa ikram, ya. Cuman sebentar kemudian pergi. Ditanyalah sahabat, kenapa pergi? Saya teringat saya masih ada utang di warungnya. Jadi dia itu sudah dianggap jadi mikir kemana, enggak masalah. Ada satu waktu saja sudah khusyuk, dianggap khusyuk, ya sudah. Tapi kalau khusyuknya Ali bin Abi Thalib itu, ya itu yang dahsyat itu. Dia terkena panah, kemudian setelah itu mau dicabut, wah sakit ini, karena kan ada kaitnya itu. Akhirnya dia nanti cabut pada saat saya sholat. Ya, itu yang dia inginkan dalam sebuah riwayat. Ya, itu kira-kira jadi khusyuknya. Tapi yang paling penting itu khusyuk itu sangat dianjurkan karena dia akan punya dampak yang luar biasa terhadap kehidupan orang yang sholat itu. Sholat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar itu kualitasnya, kehusyuan sholatnya. Wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut itu. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa ada yang sholat tapi ya kemungkaran jalan terus? Istilahnya Kiai Zainuddin itu STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ya, katanya supaya hidupnya berimbang. Astagfirullah.
Ya. Nah, itu karena ada masalah dalam sholatnya. Ada masalah dalam sholatnya. Dia tidak mengenal siapa Allah yang disembahnya. Bagaimana dia mau mengingat Allah? Karena lanjutannya ayat itu, waladzikrullahi akbar. Jadi sholat yang mampu berfungsi tanha anil fahsya'i wal munkar, itu kalau dia khusyuk, dia ingat Allah. Kapan dia ingat Allah? Kalau dia kenal siapa Allah ini. Kalau tidak kenal, mana bisa dia mengingat Allah di dalam sholatnya? Jadi yang diutamakan adalah Allah. Nah, itulah yang punya fungsi tananil fahsya'i wal munkar. Dia tidak tenang kalau ada saudara-saudaranya yang kelaparan di sekitarnya. Dia tidak tenang kalau ada saudara-saudaranya di negeri lain seperti Palestina, ya, yang menderita. Ya, kadang saya kumpul sama anak-anak. Nah, alhamdulillah kita bersyukur kita masih bisa makan. Coba ada beberapa ya yang kadang kalian atau kita lihat di jalan itu, sebenarnya kalau mau ada pilihan ndak mau ngemis itu kalau ada pilihan lain, tapi nggak ada pilihan lain, terpaksa minta daripada mencuri, ya, bandingannya itu. Nah, termasuk yang saya kadang singgung Palestina. Coba kadang lewat di handphone kita bagaimana nasib penderitaan, dan sampai sekarang belum berakhir. Nah, apa peran kita? Nah, kalau sholat kita hidup, pasti punya kepedulian. Ya, pasti punya kepedulian. Tidak cukup dengan teriak-teriak. Itu pun sudah bagus. Demo itu sudah bagus. Tapi tidak cukup. Boikot lebih bagus lagi. Sudah ada partisipasi kita untuk mencegah peperangan itu. Lewat produknya Israel, produknya pendukung Israel, ya boikot. Dan itu kita ajarkan pada anak-anak kita. Ya alhamdulillah. Besok kamu tidak boleh. Kemudian saya kemarin ngisi di Muallimin, saya tanya siapa yang mau menjadi pejuang pembebasan Palestina. Sebagian besar angkat tangan itu. Ya. Nah, terus bilang silahkan Anda presentasikan cara menggugah dunia luar. Sebenarnya kan sering kita bilang persoalan Palestina, persoalan penjajahan dimanapun itu adalah persoalan kemanusiaan. Sehingga kita sering bilang cukup jadi manusia untuk bisa membela Palestina. Karena ini bukan hanya sekedar soal agama, soal kemanusiaan. Banyak orang banyak yang non muslim itu justru membela Palestina karena masalah, iya, ada di Korea lah, ada di banyak tempat di Eropa, ya. Nah, kita tidak boleh terlalu nyaman, tenang dengan kehidupan yang nyaman di Indonesia tanpa ada kepedulian. Jangan-jangan besok yang menyebabkan kita agak lambat untuk masuk ke surga itu gara-gara tidak ada kepedulian. Nah, itulah ya tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, hari ini insyaallah itu ada juga kita buka lapak dari SUMU ya, Serikat Usaha Muhammadiyah, tentang rencana buku ya, bukunya agak tebal. Mana Ustaz itu? Ya. Iya, saking pentingnya itu. Rencana strategis pembebasan Masjid Al-Aqsa. Ya, semalam dari teman-teman ini, santri-santri dari Rumah Sajadah, silaturahmi, sambil ngaji, ya spesial, ya tentang peran kita. Ya, jadi sholat kita, ya kaitannya dengan kepedulian sosial di sekitar kita, bahkan saudara-saudara kita di negeri yang lain. Jadi makanya harus ada kepedulian. Nah, itulah sebabnya Kiai Dahlan itu mengkajinya itu fawailul lil musallin, terus itu celakalah bagi orang yang sholat. Itu ditujukan pada kita-kita yang sholat, tapi sholatnya tidak
ada pengaruhnya terhadap lingkungan sekitarnya. Ya, karena itu ditujukan pada orang-orang yang sholat itu orang yang sudah beriman. Ya, tapi hanya sekedar dia nyaman dengan sholatnya, dia kira itu dengan sholatnya sudah gugur semua kewajibannya, masih ada kewajiban kita. Ya, nah itu kira-kira. Jadi ya harus ada kepedulian itu. Kurban itu juga kepedulian terhadap orang sekitar kita. Jadi tidak ada itu ibadah dalam Islam, ibadah berdiri sendiri tanpa dikaitkan dengan akhlak. Dan tidak ada akhlak tanpa dikaitkan dengan akidah. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling bagus imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau misalnya ada akhlaknya yang tidak baik, bisa jadi karena imannya tidak baik. Bisa jadi karena sholatnya tidak baik. Ya, karena hadisnya semuanya berkaitan, jadi tidak terpisah. Ya, kita lihat awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah sholatnya. Fa in saluhat, apabila sholatnya baik, saluha sairu amali. Maka baguslah seluruh amalannya. Maka jangan pernah meremehkan sholat. Apabila sholatnya rusak, tidak ada kepedulian dengan orang sekitar, fasada sairu amali, maka rusaklah seluruh amalannya. Ya, Pak, susah khusyuk, ya dilatih. Kalau orang sudah semakin sering melatih diri untuk khusyuk, maka dia bisa khusyuk. Tapi kalau jarang sholat aja kadang-kadang, ada beberapa sih hal yang menyebabkan kita bisa khusyuk. Teorinya ini. Pertama, dia kenal siapa yang disembahnya. Ya. Yang kedua, dia paham apa yang dibacanya. Ya. Dia paham apa yang dibacanya. Jadi, kalau misalnya tidak paham dan dia resapi, ya tidak bisa masuk. Sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar siapapun yang memujinya. Termasuk Allah yang mendengar siapapun yang menggibah. Menggibah. Ngomongin orang, keburukan orang di belakangnya. Ya, nah, itu kira-kira. Kemudian menghilangkan hal-hal yang bisa mengganggu dia dari khusyuk. Ya. Apakah itu suara? Makanya dibiasakan kalau sudah mau maghrib, semua suara-suara yang ini dimatikan. Ya. Apakah itu gambar? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh menghilangkan gambar yang ada di korden itu. Ya. Karena bisa menghilangkan kehusuan, mengganggu kehusuan. Apalagi Jogja. Ya, ada produk-produk tulisan yang lucu-lucu itu. Yang kadang dipakai orang ketika sholat. Ya. Nah, tulisannya lucu-lucu itu saya pernah itu, waduh, kepentok dengan tulisan di kaos belakang. Judulnya, ngapain sih itu lihat-lihat? Saya jadi tunduk gitu. Oh, tahu aja. Ya, tulisannya tuh lanjutannya. Kalau situ mau beli aja sendiri. Lu. Towo, iklan dia. Tapi itulah ya, kualitas saya ya hanya sampai segitu, tidak baik-baik amat loh. Jangan dikira kemudian orang yang pengajar sholat terus kemudian sholatnya khusyuk. Belum tentu. Bisa jadi anda lebih khusyuk daripada yang mengajar sholat. Ya, itu kan teorinya saja. Ya, cara supaya kita bisa khusyuk. Tapi yakinlah ketika kita khusyuk, maka akan berpengaruh besar terhadap diri kita secara pribadi dan terhadap kehidupan sosial kita.
Makanya kalimat lanjutan wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Dan sungguh zikrullah, mengingat Allah, sangat dahsyat pengaruhnya. Sangat dahsyat pengaruhnya. Nah, tapi kalau ketika sholat yang diingat selain Allah, utang-utangnya, masalah dengan anaknya, masalah dengan suaminya. Suami saya kok sudah mulai ya, suka menyinggung masalah poligami. Ya, ini berarti ada masalah ini. Ya, suami saya kok tidak pernah memuji saya, yang kali ini kok akhir-akhir ini kok sering yang ono opo iki. Dalam ilmu psikologi kalau orang terlalu mesra itu malah dicurigai. Orang biasanya kok ya. Jadi hati-hati juga kalau terlalu itu, berlebihan tidak bagus. Ya. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi teorinya khusyuk penting. Apakah dia wajib? Sebagian ulama mewajibkan, tapi bukan wajib. Itu sangat dianjurkan dan sangat dahsyat pengaruhnya itu. Ya, baik. Berikutnya tadi apa? Ya, yang kedua. Duduk tawarruk dan iftiros. Yang ditanyakan untuk sholat 2 rakaat. Iya. Sudah dikomentari. Coba, Ustaz. Ya, baik. Duduk tawarruk. Gini. Tawarruk itu iftirosnya dulu, yang lebih gampang. Ini ya, iftiros. Menjadikan kaki kiri sebagai firos. Firos itu sebagai alas pantatnya. Tawarruk itu pantat duduk di lantai. Sebenarnya tegak. Tapi ini karena sudah mulai asam urat jadi agak miring-miring sedikit. Ya, sebenarnya tegak. Ya, ini biasanya ketika kita baca buku, ketika kita ke Mekah, perbedaan itu semakin kelihatan. Mana yang kuat? Semua ada dasarnya. Semua ada dasarnya. Tetapi yang saya pahami antara untuk sholat 2 rakaat, apakah itu subuh, Jumat, sholat sunat, itu ada kalimat faida jalasta fi wasatis sholah, apabila Anda duduk pada pertengahan sholat, fatma'inna, duduklah dengan tenang, waftaris fakhidakal yusra, dan iftiroskan kakimu, bentangkan kakimu yang kiri. Artinya kamu duduki, ya. Kemudian ya itu kalau duduk pertengahan, ya. Artinya apa? Iftiros. Kalau duduk terakhir itu wa idza jalasa fir raqatil akhirah. Namun ketika beliau duduk pada rakaat terakhir, maka duduknya mutawarrikan. Tawarruk. Kalau duduk terakhir. Kalau dalam redaksi Ibn Hibban, apabila berada pada penutup solat, khatimatis sholat, penutup solat, maka duduknya mutawarrikan. Nah, sehingga ulama Syafi'iyah, termasuk Muhammadiyah, termasuk Nahdlatul Ulama, mengatakan kalau duduk terakhir, ini rawahunya Bukhari, Muslim dan lain-lain dari Abu Humaid As-Sa'idi. Kalau duduk terakhir, maka mau 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, kalau itu terakhir duduknya mutawarrikan. 2 rakaat, ya kalau itu terakhir mutawarrikan. Dan itu lebih mudah kita pahami
dengan menggabungkan berbagai macam hadis. Dengan cara pemahaman seperti ini tidak ada yang ditolak. Lalu apa dasarnya yang mengatakan duduk untuk posisi 2 rakaat salat itu dengan iftiros, kaki kiri didudukin? Ya ada. Ya, di sini saya jelaskan agak panjang lebar. Ya, saya sebutkan dasarnya ketika beliau duduk pada rakaat kedua dengan cara iftiros, beliau mengucapkan at-tahiyatu. At-tahiyatu. Kalau kita lihat hadis ini, itu sebenarnya semua periwayat hadis mengatakan hadis ini tentang tuntunan mengucapkan at-tahiyatu pada saat tahiyat. Dan tahiyat itu tahiyat ya mau pertengahan 2 rakaat atau keempat. Ya, jadi itu. Yang kedua, ada hadis yang lain Ibnu Umar. Min sunnatis sholat, termasuk dari sunnah sholat, itu adalah kamu duduk iftiros. Ya, di sini agak di mana ya, pada halaman berapa itu ya? Min sunnatis sholah antutji'a rijlakal yusra wa tansibal yumna. Hadis sahih riwayat Ad-Darqutni, Abu Dawud, An-Nasai. Jadi termasuk sunnah sholat, kamu iftiroskan kaki kirimu dan kamu tegakkan yang kanan. Yang tadi begini ya. Cuman dalam bab Sahih Bukhari dan Imam Malik, hadis ini disebutkan sebagai cara duduk untuk tasyahud awal. Bab disebutkan dalam bab kaifal julus lit tasyahudil awal. Berarti bukan pada saat duduk terakhir untuk tasyahud awal. Ada lagi tadi wa kana yakul fi kulli rakaatain, pada saat setiap 2 rakaat beliau mengucapkan at-tahiyatu wa kana yafrisu rijlahul yusra, beliau iftiroskan kakinya yang kiri. Ada lagi hadis idza jalasa fi rakaatain iftarasal yusra, apabila beliau duduk pada rakaat kedua beliau iftiroskan kakinya yang kiri. Jadi semua hadis-hadis yang saya sebutkan tadi tidak menunjukkan bahwa itu hadis untuk posisi rokaat terakhir. 2 rokaat itu 2 rokaat apa? Tidak menyebutkan rokaat terakhir, hanya dikatakan pada rokaat kedua. Padahal mungkin dia mengerjakan rokaat ke-3 atau ke-4. Tapi kalau kita pahami hadis dari Abu Dawud dari Rifa'ah bin Rafi, faida jalasta fi wasatis sholah, apabila Anda duduk pada pertengahan sholat, fatma'inna, maka duduklah dengan tenang, waftaris fakhidakal yusra, dan iftiroskan kakimu yang kiri, summa tasyahhad, kemudian bertasyahud. Ini hadisnya hasan. Hadis hasan termasuk hadis makbul. Berarti kita sudah bisa gabung-gabungkan hadis itu. Kalau itu rokat kedua, rokat terakhir, maka duduknya adalah tawarruk. Tapi kalau itu pertengahan, ini yang disebut pertengahan, maka duduknya iftiros. Iftiros kaki kiri jadi alas. Gitu ya. Baik. Lanjut yang berikutnya. Silahkan. Agak melebar sedikit ke ibu biar silahkan ibu yang di belakang. Bu siapa? Ibu Dani dari Sumber Balai Catur. Oke. Ini tentang sholat. Di depan sudah ada jamaah perempuan. Udah 1 atau 2 rakaat berjalan. Dan kita mau berniat jamaah ya Pak. Terus udah kita tepuk gitu. Udah kita tepuk mau ikut jamaah.
Tetapi setelah itu beliaunya tidak bersuara dengan dan seterusnya itu. Nah itu terus kita memutuskan untuk tidak jamaah, maksudnya sholat sendiri daripada nanti tengok gitu kan Pak. Itu gimana Pak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya ketika sendiri lebih mudah untuk diikuti. Toh kita di sampingnya. Ya. Kita di belakangnya. Berarti berapa orang? Ya, beberapa jamaah, tapi mereka sendiri-sendiri, nggak berjamaah. Terus kita yang pengen berjamaah sendiri dengan menepuk yang di depan. Oh, jadi begini. Mungkin maaf ya, kesalahan awalnya itu seharusnya ketika kita mendatangi mau membangun jamaah itu di sampingnya. Ya, di sampingnya. Kalau gerakan itu pasti terlihat, pasti terdeteksi. Ya. Yang menjadi agak susah itu kalau misalnya langsung banyak dan tidak. Sebenarnya tepuk menepuk itu nggak ada hadisnya, Pak. Tepuk menepuk nggak ada hadisnya. Iya, yang begini tuh nggak ada. Saya cari mana hadisnya itu. Biasanya cuman dikeraskan suaranya. Tapi masalahnya yang agak membingungkan kalau yang di depan itu yang biasa semua jadi imam. Mana yang nanti yang ini? Nah, jadi tepuk menepuk. Tapi kenapa ulama membolehkan? Supaya jamaah sholat berlangsung dengan baik. Yang ditepuk berarti diangkat jadi imam dan harusnya dia mengeraskan suaranya. Kalau misalnya tidak hanya sendiri, langsung saja ke sampingnya. Samping kanannya sejajar boleh, mundur sedikit juga boleh. Saya memilih mundur sedikit tanpa menghilangkan makna di sebelah kanan imam. Kalau perempuan, mau imamnya perempuan, kemudian jamaah yang lain perempuan, ya sudah berjajar aja kanan kiri itu. Toh kita tidak boleh jamaah perempuan, imam perempuan itu berdiri di depan sendiri. Itu bukan tata cara pengaturan jamaah dalam sholat perempuan. Ya, imam perempuan itu berdiri di saf pertama, boleh sejajar, boleh maju dikit, sekedar membedakan mana imam, mana makmum. Tapi dia tetap berada di saf pertama. Jadi gitu ya. Mungkin kalau kita datang, kemudian kita menyusun saf di belakang, tidak ketahuan. Ya, akhirnya dia jalan sendiri, sini jalan sendiri. Untuk mengetahui imamnya sudah bangkit dari sujud, ngintip dulu. Makanya kan itu niat awal kan sholat jamaah, terus tidak bersuara itu, dan akhirnya kita sholat sendiri, memutuskan sholat sendiri lagi. Gitu. Ikuti saja semampunya. Ya, kalau memisahkan diri sudah gabung, sebaiknya terus ikut aja. Tapi kalau misalnya sudah tidak memungkinkan, ya mau bagaimana lagi? Tapi kan kalau bacaan kita sama, itu doanya sama, menitannya sama. Ya, makanya bacaan sholat itu dihafalkan betul. Yang standar saja, walaupun ada bacaan sujud yang panjang. Ya, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu dan seterusnya, itu rada panjang. Yang bacaan sujud pendek kan subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdihi, karena yang pakai wa bihamdi itu hadisnya dhaif dan cuma satu jalur. Ya, Bapak Ibu, yang pakai wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi itu hadisnya dhaif dan hanya satu jalur. Yang banyak riwayatnya itu adalah subhana rabbiyal a'la tok. Tapi tidak pakai tok juga. Subhana rabbiyal a'la tok. Enggak. Subhana rabbiyal a'la. Ya. Nah, itu. Atau yang panjang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli. Jadi biasanya yang dipakai itu yang standar. Atau subhan rabbiyal a'la 3 kali boleh. 2 kali juga boleh. 1 kali. Hadisnya ada semua. 1 kali. Ya, boleh. Nah, kalau kita misalnya di Indonesia, pakai aja diulang subhana rabbiyal a'la yang 3 kali saja. Supaya nanti bersamaan juga dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli. Ritmenya sudah ketahuan. Ya, jadi dia tidak akan terlalu cepat. Nah, kecuali kalau yang
biasa cepat, ya. 4 rakaat selesai dalam 1 menit. Nah, itu sudah istighfar. Boleh nggak tafarruk keluar dari jamaah? Ya, kalau misalnya dia tidak mau diangkat jadi imam, karena ada yang tidak mau diangkat jadi imam. Ya, sudah dibeginikan, dia malah begini. Lah iya. Kenapa dia begini? Itulah yang saya ditanya pas ngisi di Papua mungkin ya. Di Papua ada pertanyaan begini. Saya pernah sholat, kemudian pas saya tepuk dia, terus dia begini. Itu kenapa orang itu begitu? Nah, itu saya ditanya, itu yang saya bingung jawabnya. Saya bilang, enggak tahu kok tanya saya. Ini asli dari saya, Pak. Sebelum beliau mengucapkan, enggak tahu kok tanya saya. Jadi, itu. Tapi mungkin Ustadz tahu dalilnya. Saya katakan, ini duga-duga saja. Ya, menduga. Saya menduga, dia sedang sholat sunat, dan pahamnya, bagi orang yang sholat sunat, tidak boleh mengimami orang yang sedang sholat wajib. Yang kedua, ya ada orang yang berpendapat bahwa tidak ada lagi sholat jamaah, kecuali sholat jamaah di awal tadi. Setelah itu sendiri-sendiri. Apalagi kalau misalnya terjadi 2 kelompok jamaah dalam satu masjid, tidak boleh. Yang ketiga, ini mungkin terlanjur dia sebutkan niat. Ya, usolli misalnya fardol maghrib salasa rakaatin, kemudian sebutkan posisinya makmuman lillahi ta'ala, sebagai makmum karena Allah ta'ala. Nah, kebetulan dia masbuk. Setelah imam utama salam, dia berdiri lagi, diangkatlah dia. Bingung dia, aduh, tadi sudah menyebutkan makmuman. Masa dia mau bilang begini, ya Allah ralat. Kalau tadi makmuman, sekarang imaman. Karena bingung begitu, mungkin loh ini. Kemudian dia bilang, ya, daripada merubah lagi jadi panjang. Makanya begini Bapak Ibu, tidak ada lafal niat. Tidak ada lafal niat. Talafudun niat, melafalkan niat dalam sebelum sholat itu tidak ada. Coba cari usolli fardol maghrib atau usolli sunnat tarawih, ya, makmuman atau menyebutkan imaman, tidak ada hadisnya. Coba saja, pasti tidak ketemu dalam kitab hadis manapun juga. Ya, yang saya sebutkan di laptop saya, enggak bawa. 1.200 kitab hadis enggak ketemu, Pak. Ya. Yang kalimat usolli yang ada itu, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka muncul itu hadis itu banyak sekali. Tapi ketika kita usolli fardol, usolli, tidak ketemu. Ya. Sama juga dengan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar, enggak ada hadisnya. Tapi kita husnudzonnya pada ulama dulu, pada penulis buku, itu karena dia sering mengisi pengajian, maka dia begini loh contoh niat. Tapi mungkin beliau tidak menyuruh untuk melafalkan niat, karena niat itu pekerjaan hati. Pertama, tidak ada teks hadisnya menuntunkan. Yang kedua, niat itu pekerjaan hati. Ya, maka supaya betul-betul karena Allah, itu perlu kajian, perlu mengaji. Ya, mengaji supaya tahu siapa Allah yang kita sembah. Gitu ya. Ada lagi? Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang ini. Ibu itu yang sana dengan yang depan. Ada 2 ya, sekalian aja 2. Kayaknya harus ganti mic yang lebih bagus. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya. Ibu. Saya dengan Takarina dari Sedayu. Okay. Tes. Gak ada suara. Ustadz mau bertanya, untuk sholat jamaah qashar pada saat kita safar, itu kan Allah memberikan kemudahan ya, kita diperbolehkan. Seandainya misalnya masih banyak waktunya, masih banyak, itu apakah kita
lebih pertama kita ambil kemudahan itu, artinya kan Allah memberikan hadiah gitu ya. Nah, apakah sebaiknya kita ambil kemudahan itu atau kita sholat seperti biasa itu pada saat kita safar. Berlaku juga seperti misalnya untuk pria untuk sholat Jumat. Sholat Jumat itu pada saat safar apakah sebaiknya kita lakukan atau kita tinggalkan? Mungkin itu Ustadz. Dan juga untuk safar itu apakah berapa lama untuk safarnya itu? Misalnya kita pergi ke katakanlah ke Jakarta, tapi di sana juga rumah misalnya di sana, dan itu apakah itu dianggap safar juga? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua tadi yang depan sendiri, ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Asih Sunarsi dari Ayu, Pak. Ya. Saya mau tanya, apa bedanya orang yang fasik dengan orang yang kafir? Gitu aja, Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada satu lagi, singkat ya Pak, supaya 3, ya. Karena ini sudah kesempatan pertanyaan terakhir. Setelah itu bulan depan. Ya. Pak, ini saya tadi itu agak kaget mengenai orang yang meninggalkan sholat beberapa waktu atau beberapa tahun. Sebagian ulama itu memberikan wejangan bahwa bisa dikosor. Lah ini atau kodok. Di kodok. Ini saya jadi kaget itu loh. Tadi kan tidak ada hadisnya. Itu ketika itu sudah saya sampaikan di khotbah Jumat saya diperbolehkan walaupun beberapa tahun itu ketika kita longgar bisa dikodok. Lah ini seperti apa? Harus diralat atau seperti apa ini? Lah itu. Yang kedua mengenai sholat ketika berpergian itu biasa ada rombongan Pak itu. Setelah saya ketika di masjid itu sebagian itu sunnah. Lah ini lebih bagus kita sholat jamaah bersama rombongan itu atau mengikuti sunnah dan makmum sunnah. Kita mengerjakan wajib. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan antara orang kafir dengan orang fasik. Orang kafir itu orang yang sudah tertutup hatinya untuk menerima hidayah. Mungkin suatu saat dia mendapatkan hidayah. Tapi saat itu dia dalam keadaan tertutup sehingga masuk dalam kategori non-muslim. Ya, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang kafir. Orang fasik itu orang yang menganggap enteng syariat Allah, perintah dan larangan Allah. Itu orang fasik. Dia sering menomor sekiankan perintah dan larangan Allah. Nah, itu fasik. Orang Islam bisa menjadi orang yang fasik ketika dia menganggap enteng aturan Allah. Ya. Nah, makanya orang fasik ini juga jangan dianggap wah kalau begitu yang penting syahadat. Ya, yang penting syahadat. Tidak cukup syahadat. Syahadat itu persaksian awal untuk diterimanya semua, nanti di samping niat. Ya. Kalau dia fasik, ini cenderungnya nanti dia seperti orang munafik. Mengatakan beriman kepada Allah, tetapi perilakunya sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia beriman. Ya, ini hati-hati. Sampai Allah ketika dia menjadi munafik, Allah larang untuk disolatkan. Wala tusalli ala ahdim minhum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun.
Ya, jangan kamu sholatkan salah seorang dari mereka, jangan juga kamu berdiri mendoakan di kuburannya, karena sesungguhnya dia sudah kufur. Kufur itu orang Islam bisa melakukan perbuatan kufur. Dia bukan orang kafir, tapi orang Islam mungkin mengerjakan perbuatan kufur. Seharusnya pekerjaan kufur ini dilakukan oleh orang kafir. Tapi ada orang Islam yang mengerjakan perbuatan kufur. Itu masuk dalam kategori fasik, menganggap enteng tadi perintah-perintah Allah. Allah kan Maha penerima taubat. Ya, hati-hati. Kalau dia sampai begini, maka jangan solatkan bagi orang yang kalau sudah menjadi munafik aktif. Ya, di sini saya agak panjang menjelaskan ini. Bukan maksud saya untuk menistakan, mendiskreditkan orang yang sholat, tapi orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat perlu diingatkan supaya sholat, saking pentingnya itu. Ya, saya katakan tidak perlu kita tunjuk hidung di sini. Tidak perlu kita tunjuk hidung, tidak perlu menuduh orang. Siapa tahu ini umat dakwah kita yang nanti suatu saat mau mengikuti Islam, gitu. Selama mungkin kan hidayah datang. Nah, jadi itu ya, beda antara orang kafir dengan orang fasik. Innal munafikina humul fasikun. Dalam konteks seperti ini, orang munafik itu sudah termasuk orang fasik. Ya, jadi hati-hati. Kemudian yang kedua tentang jamak qashar. Sebenarnya bagaimana? Di dua buku saya sebutkan, termasuk orang haji. Ya, saya kebetulan ya agak aneh itu ya. Haji itu sebagian calon haji kita pasti maunya sholatnya lengkap. Ya, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Karena apa? Masjid Nabawi itu pahalanya berapa? 1000 kali lipat. Eman-eman. Ketika di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Ya, eman-eman. Ya, sehingga itu. Tapi tahukah kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, la yazidu bis safar ala rakaatain. Tidak pernah menambah lebih daripada 2 rakaat. Wa Abu Bakrin, Abu Bakar juga begitu, wa Umar wa Utsman kadzalik. Umar, Utsman juga begitu. Tidak pernah nambah. Jadi selalu beliau jamak qashar. Ya. Muhammadiyah bilang apa? Muhammadiyah itu di sini saya sebutkan perjalanan haji sama dengan perjalanan pada umumnya yang menuntunkan untuk jamak dan qashar. Iya, di sini saya sebutkan, saya kutip teksnya. Iya, perjalanan haji sama dengan perjalanan pada umumnya, yakni selain dapat diqashar juga dapat dijamak. Saya kutip dalam Himpunan Putusan Tarjih yang ketiga, halaman 490, ya, 488-489. Kadang kita itu pada saat Kaliurang, Baitul Arqam, di jamak qashar di sana. Kaliurang cuma sekitar 30 kilo dari Bode atau dari Jogja sekitaran lah. Tapi ketika melakukan perjalanan haji yang safar towil, adoe ora jamak, kok ora dijamak? Aneh gitu. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah saja ke Masjidil Haram dia jamak qashar. Padahal Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali dari Madinah. Lah kok kita datang dari Indonesia yang lebih jauh dari tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam malah sholat lengkap, padahal kita musafir. Biayanya mahal, Pak. Itulah yang kadang-kadang biayanya mahal, eman-eman. Nah, yang seperti ini ngejar karena kurang ngaji, ya. Kurang ngaji. Kan kalau mengaji, ya cari ininya, cari kejar pahala, eman-eman. Sampai ada umroh, tidak ada badal umroh. Ada juga yang umroh berkali-kali. Saya di lift itu tanya, dari mana Pak? Saya dari Indonesia. Mau kemana? Mau umroh. Ini yang sudah ke-13 kali.
Nabi SAW dalam perjalanan hanya 1 kali umroh dalam perjalanan haji. Nanti ada umroh sunnah, bolehlah 2 kali. Tapi rata-rata karena eman-eman. Nah, saya kembali ke tadi jamak qasar. Terus bagaimana sekiranya kalau misalnya ada orang yang tidak mau jamak qasar? Ya tidak apa-apa, karena itu kan pilihan. Ya, karena eman-eman tadi. Boleh nggak kalau Anda meninggalkan, kalau Anda mengerjakan jamak qasar, cuma memang tidak boleh lagi sholat sunat ba'diyah. Jadi kalau Anda mau mengerjakan sholat sunat ba'diyah, tinggalkan jamak qasar. Cuma Nabi SAW masafar, selama Rasulullah SAW melakukan perjalanan, ya tidak pernah melakukan illa sholat rok'atain hatta yarji'a, hingga kembali. Inilah yang digunakan oleh Tengku Hasbi As-Siddiq selama dalam perjalanan, dan dia tinggal di Jogja beberapa tahun. Niatnya kembali ke Aceh, tapi belum sempat juga kembali ke Aceh, meninggal di sini, dan dia jamak qasar terus. Bahkan Jumatan, Jumatan dia duduk saja, duduk. Ya, itu kira-kira. Jadi hati-hati ya dalam masalah berdalil. Yang penting perbedaan ini boleh selama ada dasarnya. Saya kira itu ya. Tadi pertanyaan satu lagi, Pak. Sudah? Dua-duanya belum. Yang mana? Yang tadi itu yang sholat beberapa tahun tidak pernah dilaksanakan. Sebagian ulama itu boleh di... Oh, begini ya. Kenapa ada sebagian ulama sementara tidak ada dasarnya? Ya, mana ada dasarnya mengkodok itu? Saya katakan taubatan nasuha dan berjanji tidak mau mengulangi lagi. Tidak ada kodok sholat kecuali yang tadi lupa itu. Tapi kalau dia melupakan, sengaja meninggalkan, tidak ada. Ya, jadi tidak ada kodoknya. Mana hadisnya? Coba hadirkan dalilnya. Nah, kenapa ulama seperti itu? Mungkin loh ya, dia bermain psikologi. Sebagian orang yang curhat sama saya, juk piye dosa, dia merasa berdosa. Dah setiap habis sholat kamu kodok. Setiap itu untuk menghibur. Menghibur tidak boleh kalau misalnya tidak ada syariatnya. Ya, cara menghibur saya, udah yang dulu sudah berlalu, taubatan nasuha, perbanyak amal-amal baik, mudah-mudahan amal baik yang kita lakukan lebih banyak daripada yang dulu kita tinggalkan karena kita belum tahu pentingnya sholat. Sementara itu dalam khutbah Jumat saya sudah saya sampaikan bahwa itu boleh dan bagus dilaksanakan. Itu juga bertobat. Itu juga bertobat. Saya kira itu matur nuwun sangat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, tur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.